Om Swastiastu. Idedane pamirsa umat sedharma ring dija mengenah sane banget kusumayan didiang. Umat sedharma di seluruh Nusantara yang berbahagia, pemirsa Bali TV, semoga ada dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa dan selalu mendapatkan anugerah kebaikan dari alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan materi dengan judul Memuliakan Diri dengan Menjadi Suci. Memuliakan diri itu adalah menghargai bahwa ini adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Bahwa badan ini adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kalau kita berpedoman pada Sara Samuscaya bahwa risa kue hening sarwa buta iking jadma muang juga wenang ya gumawayakan ikang suba asuba karma. Kuneng panentasa kena ikang asuba karma asuba karma palaning dadi wang ike. Bahwa di antara makhluk ciptaan Tuhan hanya kemudian yang menjadi manusia disebut paling sempurna karena dia mampu melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dan hanya manusia yang bisa merubah perbuatan buruknya, melebur perbuatan buruknya dengan perbuatan baik, dan itulah pahala lahir menjadi manusia. Artinya, pemuliaan diri sebagai manusia sama halnya menghargai kehidupan kita ini sebagai kehidupan yang paling mulia. Kehidupan yang semua unsurnya berdasarkan atas anugerah dari beliau. Maka memuliakan diri, menghargai diri, memelihara diri dengan cara menjadi suci. Menjadi suci artinya adalah memuliakan diri dengan kesucian atau disebut dengan saucha. Memuliakan diri dengan kesucian adalah ada banyak hal. Kalau di dalam ajaran kita disebut dengan 3 cara untuk agar supaya mampu kita sucikan. Yang kemudian disebut mensucikan pikiran, manacika. Mensucikan kata-kata, wacika. Dan mensucikan perbuatan atau kayika. Jadi kesucian pikiran itu disucikan dengan memohon anugerah beliau. Misalnya dengan selalu berpikir suci, dengan selalu memikirkan kesucian, dengan selalu menjaga kesucian, dengan selalu memelihara kesucian diri, dan utamanya kesucian pikiran. Maka kesucian pikiran ini bisa kita lakukan dengan sekaligus mensucikan badan dan kata-kata, maka kemudian banyak sekali umat kita sekarang hobi dan senang untuk melakukan pensucian atau melakukan pengelukatan. Melakukan pensucian atau pengelukatan menuju air suci, menuju sumber air, menuju sumber kesucian, artinya bahwa kita memiliki niat untuk mensucikan pikiran kita dengan cara berritual atau disebut dengan melukat. Melukat menuju air suci itu adalah cara kita memuliakan diri. Tapi melukatnya jangan ikut-ikutan. Artinya begitu ada seke melukat, ikut melukat menggerudugan. Sehingga dengan menggerudugan akan berefek pada bajunya harus bagus, bajunya harus sama, harus serasi, bantennya harus baik. Nah, jadi kalau masih ada pengharapan dengan perilaku-perilaku yang demikian, masih kita ada pada tataran yang rajasik, masih ingin tampil, masih ingin segala sesuatu kita inginkan bersama,
segala sesuatu kita harapkan dan kita lakukan secara bergerombol. Maka di sana unsur-unsur penyucian diri hanya akan menjadi sebuah perilaku yang belum tentu mendapatkan kesucian. Bolehlah kita bergrup, bergerombol, melukat. Tetapi kalau memang kita bisa menahan bayu sabda hidup kita, negdegang kayun nih raga, sehingga kemudian kebaikan itu bisa kita peroleh. Nah, ada juga yang melukat, di mana ada tempat melukat yang baru, harus ke sana. Nah, kata harus ini membuat dari satwika menjadi rajasik. Maka pesan saya kepada penglingsir-penglingsir ring DJ kapo melinggih, untuk mencari tempat yang suci perlu juga menggunakan kletek. Ada asane kletek DJ raguman pengelukatan, DJ harus ngererah pengelukatan, kletek cari. Sehingga begitu kletek itu kita peroleh, maka apa yang kita lakukan akan menjadi lebih mulia, akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih menarik. Bukan hanya orang-orang yang suci atau orang yang tersucikan akan mendapatkan kesucian, tetapi kita orang-orang welaka, orang-orang yang biasa ini bisa memperoleh kesucian dan memperoleh kletek apabila kita menjaga kesucian dengan mencari kesucian itu dengan satwik, dengan tulus ikhlas, dengan lascaria. Ada banyak sekali tempat untuk melukat, tetapi tidak semua menjadi tempat yang harus dicari. Begitu ada kata harus mencari, kata harus inilah akan memunculkan paksaan. Jadi kalau di antara keluarga kita, di antara saudara kita, di antara teman-teman kita yang mungkin memang tersentuh untuk melukat, oke, ayo ajak bersama. Asal jangan mereka-mereka dipaksa untuk diajak melukat. Nah, itu keliru. Kenapa? Karena segala sesuatu dengan paksaan itu akan menjadi rajasik dan tamasik, sehingga kemudian tidak bermanfaat guna untuk memuliakan diri dan menjaga kesucian. Ada juga cerita yang menarik. Ketika air itu menjadi air pensuci bagi kita, ternyata air itu tak jauh dari diri kita. Maka kemudian kita memiliki otak besar dan otak kecil. Otak besar itu kemudian disebut dengan samudera, dan otak kecil itu disebut dengan danau yang ada dalam diri kita. Maka sesungguhnya dari kepala inilah menyumbul air-air suci mensucikan kita. Karena ada otak besar sebagai samudra dan otak kecil menjadi danau. Danau yang bisa kita peroleh setiap hari. Air danau yang boleh kita mohoni setiap hari. Dan air samudra yang kita mohoni setiap hari. Maka kemudian badan ini sesungguhnya sudah menjadi istana dari para dewa. Badan ini adalah anugerah daripada dewa. Maka kemudian ketika kita sering mencari Tuhan keluar, ketika kita sering mencari Tuhan di luar badan kita, maka kita melupakan unsur-unsur Tuhan yang ada di dalam diri kita. Maka dengan demikian umat sedharma yang berbahagia, sebelum mencari keluar, maka upayakan dulu menggunakan apa yang kita miliki. Belajar untuk duduk tenang, belajar untuk menghentikan semua hiruk pikuk aktivitas, belajar untuk menghentikan pikiran kita dari pikiran hanya ingin mendapatkan, hanya ingin memperoleh kekayaan, hanya ingin memperoleh hal-hal yang bersifat material. Karena begitu hal-hal yang bersifat material itu terus kita kejar, maka yang bersifat imaterial kita tidak bisa peroleh. Begitu jasmani kita penuhi terus keinginannya, maka kebutuhan rohani tak bisa kita peroleh. Maka sekarang perlu kita balik.
penuhi kebutuhan jasmani, lalu kejar sekejar-kejarnya kebutuhan rohani. Maka jika badan menjadi sempurna, menjadi baik, maka rohani kita menjadi sempurna. Bukankah tujuan kita adalah moksartam jagadhita? Jagadhita itulah kesejahteraan pada badan, lalu kemudian moksartam adalah kebebasan untuk rohani. Maka apabila umat menjadi sakit, apabila kita menjadi sakit, sesungguhnya sumber penyakit itu ada pada pikiran kita. Begitu kita mencari obat, baik itu obat Bali, obat dokter, itu keyakinan. Kalau keyakinan sudah menyatakan kita sembuh, maka kita akan sembuh, sesembuh-sembuhnya. Maka di dalam Susruta Samhita, sama juga dalam Cikitsa Samhita, itu kitab-kitab tentang Ayurveda, menyatakan bahwa obat dalam segala jenis penyakit adalah pikiran. Lalu kemudian penyakit dari semua sumber penyakit juga adalah pikiran. Jadi pikiran inilah yang menentukan kita itu sakit atau sehat. Maka agar supaya pikiran ini tetap terjaga dengan baik, maka kita harus berpikir positif atau be positif, lalu kemudian berritual dengan cara memohon air suci kepada beliau, memohon air suci kepada orang suci, memohon air suci kepada orang yang disucikan, dan memohon air suci di sumber tempat suci, yaitu tirthayatra, menuju pura-pura yang ada air sucinya. Tetapi jangan sambil berpura-pura. Menuju pura jangan sambil berpura-pura. Berpura-pura pangkadena hebat. Berpura-pura pangkadena sakti. Berpura-pura pangkadena paling spiritual. Berpura-pura pangkadena makejang nawang. Jangan. Karena berpura-pura itu bisa menyebabkan kejatuhan dalam hal kita melakukan hubungan kepada Tuhan. Maka begitu kita mencari tempat suci, maka pikiran kita harus tersucikan. Maka mulailah sekonden melukat, kita mempiyuning serius. Di mana mempiyuning? Pertama, ada keyakinan dalam diri untuk melukat, jadi mempiyuning dalam diri. Lalu kemudian mempiyuning kepada leluhur yang ada di merajan kita. Jadi matur piyuning, mohon izin bahwa hamba sekeluarga akan tangkil, mohon pengelukatan kemana begitu, agar dituntun dan agar mendapatkan pensucian. Nah, setelah itu berangkat memohon kesucian, memohon pengelukatan dengan sarana banten secukupnya, jangan terlalu dibuat-buat. Maka kemudian agama Hindu tidak menjadi memiskinkan kalau agama ini dilakukan dengan kesadaran ritual, dengan kesadaran bahwa Tuhan penentu segala, bahwa Tuhan penganugerah segala. Sadari bahwa sekecil apapun persembahan kita, itu akan menjadi persembahan yang paling utama, dan persembahan akan memperoleh anugerah yang utama. Nah, setelah melakukan pengelukatan, maka pengelukatan yang sesungguhnya adalah melukat kenehe. Jadi sejauh mana kanti joh-joh melukat sampai ke Sungai Gangga, kita melukat, tetapi kenehe nu raga terong-rong dengan selalu mengatasnamakan diri selalu baik, selalu mengatasnamakan diri selalu yang utama, itu adalah kekeliruan. Kita ini sesungguhnya amatlah papa. Maka kemudian dalam Trisanya dinyatakan Om Papo Ham Papo Karma Ham Papat Me Papa Sambhawaha Trahimampun dari kaksa sabahaya biantara hasuci. Artinya semua ini papa. Lalu kemudian atas anugerah beliau kita mohon pensucian yang paling utama. Semuanya akan menjadi suci. Maka dengan memuliakan diri, dengan menjadi suci, maka tidak jarang ada orang-orang yang dulunya berperilaku buruk,
lalu kemudian melakukan penebusan dan mendapatkan anugerah, dan dia menjadi orang yang tercerahkan. Tidak sedikit orang-orang yang maju dalam spiritual, dia berasal dari hal yang buruk. Dia berasal dari perilaku yang buruk. Maka kemudian ada yang bercerita, sering generasi muda kita, saya kenal dengan orang tua, lalu kemudian dia sekarang sudah menjadi pemangku, menjadi pengulun umat, menjadi orang yang suci, padahal sebelumnya dia adalah seorang preman. Ya, karena dalam siwastawa sudah dinyatakan bahwa sucirwapi sarwa kama gato piwa cindayat dewam ihsanam sabahya biantara hasuci. Wahai engkau umat manusia, buruk seburuk-buruknya, hina sedina-dinanya dirimu, tetapi kalau engkau sudah berbakti kepada Isana, dalam konteks ini Isana itu adalah siwa, maka engkau akan tersucikan lahir dan batin. Maka bolehlah badannya menjadi kotor, asalkan pikirannya tetap bersih. Bolehlah dia itu pikirannya bersih, lalu kemudian badannya bersih. Yang keliru adalah orang yang badannya bersih, tetapi pikirannya yang kotor. Nah, itu keliru. Jadi, yang namanya memuliakan diri menjadi suci adalah memohon kesucian kepada beliau, lalu kesucian itu dituangkan dalam perilaku yang suci dan kata-kata yang suci, maka di sana kita akan menjadi orang yang mulia, minimal untuk dalam diri sendiri, lalu kemudian akan mulia kepada jati diri kemuliaan itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, ada tempat umat sedharma yang mungkin susah untuk mencari sumber air penyucian. Ada tempat di umat sedharma di seluruh Nusantara yang susah mencari tempat untuk bertirta-yatra. Susah untuk mencari orang suci untuk mendapatkan air suci. Maka dengan demikian langkah yang paling utama kita buat di rumah dengan menggunakan payuk tanah. Ya, jadi payuk tanah itu adalah pancadhatu. Jadi pancadhatu yang dimaksud sebenarnya yang paling kunci adalah tanah, karena semua unsur pancadhatu itu ada di dalam tanah. Unsur emas, unsur tembaga, unsur besi, kemudian unsur-unsur yang disebut dengan yang berwarna putih itu selaka. Jadi semua itu bersumber dari tanah. Maka dengan payuk tanah kita jadikan tempat air, lalu kemudian diisi bunga. Sesuai dengan kletek umat sedharma. Mau isi 5 warna, mau isi 3 warna, mau isi 1 warna, mau isi 11 warna, silahkan. Tetapi semua itu memiliki makna. Apabila umat sedharma sekarang sedang ada dalam masalah, silahkan melakukan pemuliaan diri dengan menjadi suci, dengan melukat dengan air yang diisi bunga berwarna putih. Memohon kesucian, memohon pengalang pikayun, panggalang, pangjenar. Kemudian apabila umat sedharma ada persoalan yang berkaitan dengan perekonomian, jadi kok rezeki seret, udara sudah manis, matahari sudah manis, lalu kemudian dompet kita tak senyum manis, artinya rezeki kita seret. Caranya bagaimana? Mohon kepada beliau penganugerah kemakmuran, penganugerah rezeki dengan mengisi air payuk tanah dengan bunga yang berwarna kuning. Jadi mohon kepada Sang Hyang Mahadewa agar diberikan kelancaran rezeki dan rezeki agar supaya enteg. Silahkan mandi di rumah dengan membuat air kumkuman berisi bunga berwarna kuning. Apabila umat sedharma di rumah banyak yang sakit-sakitan, banyak sakit, sekarang cucu, kemudian neneknya, setelah neneknya kakeknya, setelah kakeknya kakaknya si adik, lalu kemudian orang tua sakit.
maka mohonlah anugerah Brahma, memohon pengesengan yang dengan menggunakan air kumkuman yang berisi bunga berwarna merah. Apabila umat sedharma banyak sekali mendapatkan aura-aura black magic, apabila umat sedharma banyak sekali mendapatkan aura-aura black magic, aura-aura negatif yang datang dari berbagai tempat, maka silahkan membuat air pensucian, air pengelukatan yang berisi bunga yang berwarna hijau atau berwarna teleng. Itu sebagai anugerah dari Dewa Wisnu, berasal dari utara dan penganugerah kesehatan dan kerahayuan. Umat sedharma yang berbahagia, apabila ingin rejeki lancar, ingin pikiran menjadi tenang, ingin penyakit digeseng, ingin mendapatkan kebaikan kerahayuan, maka silahkan mengisi dengan bunga berwarna 5. Jadi 5 kekuatan itulah kita yakini sebagai penganugerah dan kebaikan untuk diri kita sendiri. Memuliakan diri dengan menjadi suci, artinya bersuci dengan anugerah beliau yang maha suci. Jadi air itu dimohonkan kepada beliau, letakkan air itu di bawah gemerlap malam atau bahkan disinari oleh Sang Hyang Sasi pada malam hari, lalu kemudian esok harinya gunakan itu melukat, dan itulah sebagai pembasuh jiwa dan raga kita, maka kita memuliakan diri, lalu kemudian menjadi suci. Tetapi jangan lupa, setelah melukat, jangan lupa melakukan pemujaan kepada beliau, sembahyang, dan mesadok kepada beliau, curhat kepada Tuhan. Jangan berserah kepada sesama manusia, karena bisa saja sesama manusia bisa saling menjatuhkan karena atas keinginan. Maka sekarang karena kita tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, maka lepaskan itu semua. Kita menuju kepada Tuhan, kita meseke kepada Tuhan, memuja Tuhan sepenuh-penuhnya, setulus-tulusnya, dan mohoni agar supaya beliau memberikan anugerah kepada kita dengan melakukan pengelukatan. Maka itulah ciri pertama menjadi suci dengan memuliakan diri dengan menjadi suci. Umat sedharma yang berbahagia, ada juga cara kita untuk menjadi suci dengan perilaku. Kalau tadi dengan pikiran tersucikan, sekarang perilaku juga disucikan. Maka perilaku yang disucikan, pertama, menghormat kepada beliau yang lebih tua, itu adalah keharusan. Menghormat kepada orang tua, jadikan orang tua raja dan ratu. Jadikanlah orang tua menjadi orang yang paling utama, bahwa dialah yang menyebabkan kehidupan kita. Maka dengan mengucapkan salam, dengan menyapa, dengan bercurhat, dengan bercerita kepada orang tua, dengan terbuka kepada orang tua, dengan mematuhi perintah-perintah dari orang tua, maka itu adalah cara kita menjadi suci dengan berperilaku. Karena di dalam Taittiriya Upanishad dinyatakan Metru Dewa Bau, Pitra Dewa Bau, Atiti Dewa Bau, Acharya Dewa Bau. Bahwa Metru Dewa Bau, ibu itu adalah perwujudan dewa. Pitra Dewa Bau, bahwa bapa, ayah itu adalah perwujudan dewa. Atiti, tamu, jika ada orang yang datang ke rumah, kita sambut dengan baik, kita sambut dengan sapa, kita buatkan kopi, kita buatkan teh, kita persilahkan duduk dengan baik, tempat duduknya disapu dulu. Itu adalah penghormatan kepada atiti, karena atiti dewa bau, bahwa tamu itu adalah perwujudan Tuhan. Dan yang terakhir, acarya dewa bau, guru adalah Tuhan bagi kita. Siapakah yang disebut guru? Guru itu adalah yang guna tita rupa warjita. Artinya mereka yang mampu menyeberangkan kehidupan kita dari kekurangan menjadi kelebihan. Guru yang memberikan kebaikan kepada kita,
bahwa dengan guna tita dan rupa warjita, guru menyeberangkan kita dari yang gelap menuju yang terang. Jadi itulah guru. Guru itu adalah orang yang suci. Guru itu adalah orang yang berpengetahuan. Guru itu adalah orang yang penuh pengalaman. Guru itu adalah yang bisa memberikan kita sepat siku, yang mana baik, yang mana buruk, lalu kemudian lakukan kebaikan. Itu adalah guru. Maka Acarya Dewa Bau menggunakan guru sebagai salah satu wujudan Tuhan di alam ini. Dengan cara beretika dan berperilaku seperti itu adalah cara-cara kita bersuci. Lalu kemudian apabila cara bersuci itu sudah kita lakukan, maka tegepin atau tambahin. Dengan cara apa? Dengan melakukan brata. Brata itu artinya pengekangan. Mengekang apa? Mengekang tentang makanan. Jadi membrata, berpantang makanan. Selama 3 hari tak makan ini, selama seminggu tak makan ini, selama sebulan tak makan ini, nah itu silahkan. Tetapi jangan sekali-sekali begitu dinyatakan membrata cara untuk mencapai suci, jangan sampai juga melukai badan. Jangan sampai menyakiti badan. Karena di dalam Menawat Dharma Sastra jelas disampaikan, Dharmarta kama moksanam sariram sadanam. Artinya, bahwa gunakanlah badan ini untuk memperoleh dan menjalankan dharma, untuk memenuhi kebutuhan kita, kemudian lalu digunakan mencari harta, maka di sana kebebasan akan diperoleh. Kebebasan yang dimaksud adalah dia bebas untuk menyatakan bahwa saya orang yang bahagia. Orang bebas menyatakan, saya adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Itulah kebebasan. Maka konteks kebebasan itu adalah, itu yang kemudian disebut dengan moksa. Moksa itulah kebebasan. Kita bebas bergaul, kita bebas bertemu orang, kita bebas dari segala macam perbuatan-perbuatan yang tak baik. Lalu kemudian kebebasan ini memberikan nilai. Sehingga dengan memberikan nilai pada diri kita menjadi baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan datang. Maka mencari kesucian, mencari kebaikan, patuh cara nak mepikat. Patuh nak cara nak mepikat itu ya kalau kita mau menangkap kedis kukur, jadi kita gunakan kukur sebagai pikat. Ye niraga kal ngalih kedis titiran anggon pikat. Ye niraga kal ngalih kedis punglor anggon pikat. Kalau kita mencari kesucian, maka kesucian anggen pikat. Menjaga kesucian pikiran, menjaga kesucian perbuatan dengan brata dan sebagainya, maka kita melangkah kepada yang ketiga, yaitu menjaga kesucian kata-kata. Umat sedharma yang berbahagia, banyak sekali ada keluhan dalam hidup kita. Keluhannya adalah apabila hujan, kita mengeluh dan mencaci maki hujan, lalu mengharap akan matahari yang terik. Begitu matahari terik, panas, lalu kita caci maki, kita berharap akan hujan yang deras. Jadi seolah-olah alam ini menjadi tidak pernah benar melakukan aktivitas bagi kita-kita yang selalu mengeluh. Bahwa ketahuilah umat sedharma yang berbahagia, ketika air hujan diturunkan, itu artinya bumi sedang memerlukan. Begitu matahari diterikkan, maka bumi sedang memerlukan. Maka begitu bumi memerlukan air hujan pada saat hujan, begitu bumi memerlukan terik matahari pada saat matahari terik, maka kita harus bersyukur akan itu, bahwa alam diberikan kebaikan dan kerahayuan oleh dan dengan cara itu. Maka jangan sekali-sekali pernah menolak apabila ada hujan turun, syukuri. Apabila ada matahari terik, syukuri. Apabila ada angin ribut, syukuri. Apabila ada udara yang sejuk,
syukuri, udara yang panas syukuri. Jadi semua kita syukuri, maka Tuhan akan merasa lega bahwa apa yang menjadi hukum alam yang dilibatkan dan dikerjakan oleh beliau, maka kita selalu mensyukuri atas anugerah itu. Umat sedharma yang berbahagia, selanjutnya cara menjadi suci di dalam Brahma Samhita atau Brahma Sutra disampaikan adalah dengan melakukan upawasa. Upawasa itu adalah cara untuk mendekat kepada Tuhan. Upawasa itu artinya adalah kembali suci. Maka cara penebusan dosa, cara kita melebur perbuatan buruk menjadi perbuatan baik adalah lakukanlah berpuasa. Kapan waktu kita berpuasa? Nah, ini uniknya kita. Umat sedharma, umat Hindu Nusantara. Uniknya adalah begitu kita merasa bahagia untuk melakukan puasa di tengah-tengah banyaknya makanan, itulah brata yang sempurna. Begitu kita berpuasa di tengah-tengah tidak ada makanan, atau bahkan meniadakan makanan di depan kita hanya dalam kata puasa, sesungguhnya kita tidak siap untuk berpuasa. Maka kemudian puasa itu oleh umat Hindu Nusantara itu dilakukan adalah pada saat-saat hari suci. Jadi pada hari suci kita berpuasa. Tetapi kalau kita di Bali pada hari suci justru membuat makanan banyak. Nah, jadi apabila kita melakukan puasa, justru berpuasa ketika ada makanan banyak, itu adalah kebaikan. Ketika berpuasa sudah tidak ada makanan, ya memang harus berpuasa karena makanan tak ada. Jadi berpuasalah di tengah-tengah ada makanan. Ketika kita bisa merasakan aroma bunga yang harum di atas semua udara berbau busuk, itulah kebenaran. Dan jangan lupa, di tengah-tengah yang berbau harum itu, kita juga mesti memahami tentang keberadaan yang disebut dengan berbau yang busuk. Kenapa? Karena sesungguhnya alam ini berputar sesuai dengan hukumnya, atau disebut dengan hukum reta. Kemudian api, air, udara. Kemudian matahari terbit dan terbenam. Siang dan malam, ini semua mengikuti aturan alam. Maka kalau kita menentang aturan alam itu, maka kita akan menjadi berbahaya atas aturan alam itu. Maka apabila aturan alam menyatakan bahwa kita harus menjadi baik, maka kita harus mensyukuri. Apabila putaran alam menyatakan kita harus tidak menerima itu, maka kemudian kita harus bersiap menerimanya. Maka kemudian jangan terlalu berbahagia menerima anugerah yang baik, tetapi tetaplah bahagia pun anugerah itu buruk. Ketika kita menerima sakit, itu adalah anugerah bagi kita. Begitu kita menerima sehat, itu adalah anugerah untuk kita. Begitu kita menerima rezeki yang banyak, itu adalah anugerah bagi kita. Lalu begitu kita rezekinya seret, itu juga adalah anugerah bagi kita. Maka ketika semua adalah anugerah, maka semua itu akan menjadi kebahagiaan bagi kita. Pun ada masalah besar, kita tetap berusaha untuk damai menghadapi. Pun masalah kecil, kita tetap damai menghadapi. Pun tidak ada masalah, itu adalah anugerah dari Tuhan kepada kita. Maka kita hanya akan diberikan apa yang kita butuhkan di alam ini, bukan yang kita inginkan. Jadi yang kita butuhkan adalah ternyata panas yang terik, maka kita harus bersyukur akan itu. Begitu kebutuhan kita adalah air hujan, maka kita harus bersyukur tentang itu. Begitu kita diberikan masalah, maka itu juga anugerah dari yang kita butuhkan saat itu, sehingga kita menjadi lebih dewasa. Kita sesungguhnya dibelajarkan oleh alam. Kita dibelajarkan oleh lingkungan. Kita dibelajarkan untuk menerima segala anugerah. Bahwa everything is God. Segala sesuatu ini, semuanya
itu adalah anugerah Tuhan. Maka menjadi tersenyum manislah atas anugerah baik dari Tuhan, dan juga berupaya untuk tersenyum manislah apabila kita menerima tantangan dan cobaan dari Tuhan. Tuhan hanya akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Umat sedharma yang berbahagia. Untuk selanjutnya, sebagai cara untuk memuliakan diri dengan menjadi suci adalah melakukan doa. Jangan sekali-sekali kita berhenti untuk memuja beliau. Curhatkan semua permasalahan kita kepada beliau, karena kita yakini beliaulah semua menjadi penentu. Kita hanya sebagai sarana-sarana yang akan digerakkan oleh Tuhan. Maka sebagai pengalaman banyak sekali orang menyatakan ketika ditimpa masalah dia justru menjauhi Tuhan. Begitu dia menjadi bahagia, baru dia mencari Tuhan. Atau sebaliknya, begitu dia menderita, baru mencari Tuhan. Begitu dia menjadi bahagia, jarang bertemu Tuhan. Nah, untuk itulah berdoa itu adalah cara untuk menjadi suci. Jadi setiap sore hari sebelum tidur, ajak semua anggota keluarga kita duduk di ajeng Betariang Guru, duduk di ajeng Merajan, mohon anugerah beliau. Ceritakan keinginan kita, harapan kita, permohonan kita, dan kebutuhan kita kepada Tuhan. Maka dengan berserah akan semua hal itu, maka anugerah akan diberikan kesempurnaan dengan baik oleh Tuhan. Nah, cara berdoa, terlebih sekarang kita masih dalam suasana yang masih belum aman terkait dengan COVID, maka marilah kita berupaya melakukan pemujaan kepada beliau dengan melakukan ritual nyepuh. Nyepuh itu adalah menggunakan menyan dan manjegau sebagai sarana untuk memuja Tuhan. Dulu kita tidak punya peradaban tentang perdupaan. Nah, kalau sekarang perdupaan sudah banyak sekali. Karena sarana-sarana akan pemujaan kepada Tuhan pada saat itu adalah bahwa kita itu memiliki pemahaman bahwa Tuhan ada pada api, air, dan udara. Maka pemujaan-pemujaan yang sesungguhnya adalah pertemukan api dengan kayu yang harum, atau cendana, atau mayagau, dan sebagainya. Lalu kemudian ditambah menyan. Itu adalah cara kita untuk nyomye hal-hal negatif yang ada dalam lingkungan rumah, agar supaya menjadi hal yang positif. Termasuk juga untuk menghalau segala rintangan, untuk menghalau hal-hal negatif yang mungkin datang, maka kita lakukan pemujaan dengan mesepuh agar supaya semua menjadi bersih, menjadi baik, dan itu kita terima atas anugerah dari Tuhan. Berdoa itu adalah berserah, menyerahkan segala rezeki kita kepada beliau, menyerahkan segala persoalan kita pada beliau, menyerahkan segala kemudahan kita juga atas karunia beliau. Maka bersembahyang menurut para leluhur kita hanya duduk di depan arca beliau, duduk di depan pelinggih, lalu bercurhat menyampaikan persoalan kita dan menyampaikan permohonan kita dan menyampaikan kesyukuran kita atas karunia Tuhan. Itu adalah cara-cara yang paling mulia. Umat sedharma di seluruh Nusantara yang berbahagia. Pada dasarnya, cara untuk menjadi suci, cara memuliakan diri amatlah sederhana. Tetapi cenderung kita selalu berpikir bahwa dengan kita menjadi suci itu dengan bersusah payah, maka lalu kemudian kita menghabiskan segala cara untuk kemudian menjadi suci. Ingat, kesucian itu kita tidak bisa hanya mohon saja, tapi kesucian itu harus kita pelihara badan kita. Dharmarta kama moksanam sariram sadanam. Maka jagalah badanmu untuk melakukan dharma, untuk memenuhi kebutuhan, untuk mencapai harta, lalu kemudian untuk memperoleh kebebasan. Maka dengan kebebasan diperoleh,
pikiran kita menjadi jernih untuk melakukan kehidupan, kata-kata kita menjadi jernih untuk melakukan kehidupan, dan perbuatan kita menjadi jernih untuk mendamaikan alam dan lingkungan. Apabila memuliakan diri dengan menjadi suci, itu bisa kita lakukan, maka jangan dimohon pun kebaikan, maka kebaikan akan datang. Sebab dinyatakan bahwa apabila sekali saja kita berjalan menuju Tuhan, Tuhan berjalan dengan beribu tangan untuk memberikan kita kebahagiaan. Sekali saja kita menuju Tuhan, maka beribu-ribu bantuan untuk memudahkan kehidupan. Sekali saja menuju Tuhan, maka akan ada banyak kebaikan untuk mengangkat harkat dan derajat kita menjadi lebih baik. Umat sedharma yang berbahagia di seluruh Nusantara, tidak ada salahnya bahwa kita menghargai diri ini dengan memuliakan diri, maka dari sana kita akan mampu menjadi suci. Tapi menjadi suci bukan hanya dengan berritual, tetapi menjadi suci kita pelihara dengan tapa, dengan berata, dengan upawasa, dengan berdoa. Maka itu adalah cara-cara kita berdiplomasi kepada alam, bahwa kita memohon yang baik dengan cara yang baik, memohon rejeki dengan cara memelihara rejeki, memohon kerahayuan dengan cara yang rahayu. Umat sedharma dimanapun Anda berada, salam berbahagia, hiduplah berbahagia, senyumlah dengan semua masalah pun dengan semua rejeki dan anugerah. Senyumlah kepada orang yang baik pun kepada orang yang jahat, maka dengan demikian kita akan menjadi orang yang menerima apa adanya dan anugerah akan tiba pada waktunya nanti. Tidak terkejar pun dia akan datang dan menganugerahi kita. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan kepada umat sedharma dimanapun berada. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekeliruan atas apa yang Tiang sampaikan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.